Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji hanya bagi Allah yang selalu memberikan kenikmatan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Dan sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, Ana dengan mahasiswi Madinah Salam atas nama Ika Afrianika, jurusan Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya menyampaikan eh, bagaimana cara melibatkan orang tua dalam pendidikan anak. Ini sangat penting ya ketika kita mempunyai sekolah atau kita berada di sekolah. Pasti kita akan bertemu dengan, wali murid, bertemu dengan orang tua wali murid, dan itu akan, pastinya kita akan terus terlibat dalam hal pendidikan, dan pengasuhan anak-anak. Maka dari itu, langkah yang pertama, yang akan saya lakukan adalah, pertama menjalin komunikasi yang baik dan terbuka antara sekolah dan orang tua. Kenapa? Karena kalau misalkan kita tidak terbuka, kita, tidak menjalin, komunikasi yang baik, maka kita tidak akan bisa, satu visi dan misi, untuk membersamai anak-anak sholiah dan sholihah. Nah, komunikasi ini bisa kita lakukan melalui pertemuan rutin, ya. Pertemuan rutin atau grup komunikasi atau laporan perkembangan anak. Dan alhamdulillah, saya karena seorang guru, jadi alhamdulillah saya sering sekali berkomunikasi kepada wali murid ya, misalkan mengenai laporan perkembangan anak itu maka setiap sebulan sekali saya melakukan, laporan perkembangan anak dan laporan bulanan anak dari segi akademik ataupun karakter. Kemudian, grup komunikasi. Nah, biasanya di sekolah-sekolah itu kan biasanya, selalu ada yang namanya grup-grup wali murid ya. Nah, di situ kita bisa sampaikan, info-info mengenai sekolah atau info-info mengenai, karakter anak-anak atau perkembangan anak ataupun kejadian-kejadian anak, yang ada di sekolah. Kemudian, langkah yang kedua adalah mengajak orang tua berperan aktif di rumah, seperti mendampingi anak belajar. Jadi, seorang guru itu bekerja sama dengan wali murid ketika mendampingi anaknya belajar di rumah. Kemudian, sekolah juga, atau guru, mengajak wali murid untuk membiasakan membaca serta menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan akhlak yang baik sejak dini. Selanjutnya, orang tua dapat dilibatkan melalui kegiatan bersama seperti parenting class, kemudian seminar pendidikan, atau kegiatan sekolah yang melibatkan peran keluarga. Nah, dengan demikian, orang tua tidak hanya menyerahkan pendidikan kepada sekolah, ya, tetapi menjadi mitra utama dalam mendidik anak. Karena banyak juga terkadang ada wali murid, yang, "Saya udah cukup sekolahkan anak saya di tempat sekolah yang mahal, di tempat, guru-guru yang sudah, baik, kemudian tidak ada perannya sebagai orang tua dalam pengasuhan atau, pendidikan anak di rumah," seperti itu. Maka dari itu, dengan kerjasama yang baik antara sekolah, antara guru dan orang tua, maka pendidikan anak akan berjalan, lebih optimal dan seimbang, baik dalam aspek akademik maupun karakter. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat Ana sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Eee semoga Allah mudahkan para pendidik dan orang tua dalam mendidik anak-anak sholih dan sholihah. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.